Silakan Bapak. Baik, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya, Mas Moderator, Mas Jalanin. Terima kasih banyak. Tes suara saya kedengeran ya, Mas ya? Ya, terdengar Oke Bapak. ya, siap. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat siang teman-teman yang sudah bergabung bersama Ikhlas hari ini, khususnya untuk tema hari ini, hidroponik langkah awal untuk menjadi petani rumahan. Terima kasih banyak untuk teman-teman di pemberdayaan BPPB Bandung Barat yang sudah memberikan kesempatan. Untuk tema kali ini saya ditugaskan untuk menjadi narasumber kali ini. Oke, baik. Mas Jalani izin saya sudah share PDF-nya ya. Oke, Mas Jalani izin untuk bantu saya jadi operator ya. Oke, tema kali ini teman-teman hidroponik langkah awal jadi petani rumahan dari kami BPVP Bandung Barat dan saya sendiri instruktur pertanian Zul Zamal Zepri akan menyampaikan hal ini di ikhlas kali ini 28 Mei 2025. Next Mas. Ya, ini mungkin sedikit perkenalan aja. Nama saya Zul Zamal Zepri SP ya, Sarjana Pertanian, Alhamdulillah. Alamat tempat tinggal ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pekerjaan hari ini itu sebagai seorang instruktur di BPVP Bandung Barat. Selain itu, saya juga sebagai asesor kompetensi ya, buat teman-teman mungkin eh, kalau masih ada yang belum tahu, mungkin asesor itu apa, Pak? Jadi kalau asesor itu adalah tim atau penguji ya, ketika kita mau mengambil sertifikasi kompetensi ya. Jadi kalau instruktur itu pelatihnya, nanti pengujinya adalah asesor ya. Gitu. Ya, alhamdulillah saya juga berkesempatan menjadi asesor kompetensi di bidang pertanian, khususnya juga hidroponik juga saya punya sertifikat sebagai asesor kompetensi bidang hidroponik gitu. Untuk pendidikan saya pernah kuliah di Institut Pertanian Bogor dan untuk kontak jika ada yang mau melanjutkan diskusi kita boleh nanti ke HP ataupun ke IG saya ya. Tercatat di slide ya. Oke, cukup ya. Lanjut Mas. Oke, untuk hari ini ketika kita belajar pelatihan kali ini hidroponik, kita fokuskan dulu pada tujuan-tujuan apa yang mau kita dapatkan hari ini ya. Teman-teman pastinya kalau mau aktivitas juga kita menentukan tujuan, kan menentukan aktivitas mungkin. Kalau mau pergi keluar rumah juga sama ya, harus punya tujuan ya. Kalau mau ngapa-ngapain nggak punya tujuan tuh nanti kita yang ada nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Misal kami di Lembang, misal saya di Lembang, nah, apalagi besok libur nih, misal mau ke Bandung, harus punya tujuan tuh ke Bandungnya kemana gitu. Kalau nggak punya tujuan, nanti kita akan sia-sia jadi apa yang kita kerjakan hari ini gitu ya. Untuk hari ini tujuan pelatihan kita kali ini ya, ya kurang lebih ada tiga ini. Yang pertama diharapkan ini teman-teman setelah mengikuti ini jadi tahu ya dasar-dasar berhidroponik. Dan dasar-dasar ini tentu saja nanti udah bisa dipakai, diterapkan untuk di skala kecil atau di rumah nanti ya. Yang kedua, tujuannya nanti teman-teman bisa tahu alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan ketika kita mau mulai berhidroponik. Yang ketiga, harapannya setelah ikut pelatihan ini, tentu saja teman-teman bisa menerapkan, bisa memulai hidroponik sendiri, dari mulai yang kecil-kecil dulu, dari rumah teman dulu, dari waktu yang, kalau bisa sekarang itu kita langsung mulai lagi gitu ya. Seperti itu ya tujuan kita hari ini ya. Oke, lanjut Mas. Oke, sebelum itu mungkin ini sedikit pertanyaan ya buat teman-teman peserta ikhlas hari ini. Apakah sudah pernah menanam sayuran nih, teman-teman nih? Silahkan boleh ya Mas Jelani ya, dijawab, direspon di chat. Mungkin teman-teman kalau secara pribadi apakah sudah pernah menanam sayuran sendiri? Gitu. Boleh, silahkan dijawab masing-masing. Pernah. Nah, teman-teman coba chat ya.
Pernah dan sedang menanam. Oh, ada juga yang belum. Sudah pernah. Pernah, Pak. Kangkung pakai botol, Pak. Cabai pernah. Alhamdulillah ya. Ada yang belum. Gio belum. Oh, ada yang pernah tapi masih baru. Sekedar regrow aja. Regrow. Oke. Sudah, Pak. Oke ya. Cukup ya, terima kasih banyak teman-teman ya. Jadi sebagian besar sudah ada yang pernah nanam sendiri, juga ada yang belum pernah menanam sayuran ya. Saya harap meskipun kita berbeda-beda nih sekarang nih sudah ada yang pernah atau sudah yang belum, nih materi ini cocok untuk kalian semua gitu ya. Oke, sudah pernah kerja di bidang hidroponik? Wah, mantap Pak Haryanto sudah pernah di berhidroponik dan konvensional juga pernah. Nah, ini boleh juga nih kalau sudah yang pernah berhidroponik nanti kita bisa sharing-sharing ya Pak Haryanto ya. Lanjut, Mas Jailani, boleh. Oke ya, tema kita kali ini hidroponik ya, mungkin simpel banget ya. Teknik budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi kalau boleh cerita teman-teman sebetulnya kalau kita berhidroponik ini erat kaitannya dengan yang namanya teknologi ya teman-teman ya. Yang namanya zaman sekarang sudah berkembang pesat sekali, bahkan kalau saya bisa cerita zaman dulu saya kecil tuh Intinya ada sedikit gangguan ya, teman-teman semua. Kita tunggu dulu. Pak, Pak Jeffrey-nya mungkin ya, ini sinyalnya hilang sepertinya. Sebentar ya, konfirmasi dulu ke pengajarnya. Oke teman-teman, jika nanti ada yang mau tanyakan, boleh di chat dulu ya. Oke. Nah, sudah datang, ada kembali nih Pak siap. Jeffrey ya. Siap. Tes Mas Jalani. Aman, aman. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Jaringan mati tadi ya. Oke, siap. Balik lagi ya, tadi sampai mana ya? Kayak misalnya kita bicara teknologi ya teman-teman ya. Kayak misal teknologi di internet zaman sekarang juga sudah berkembang dengan pesat ya. Dulu zaman saya belum ada Google atau mungkin Google masih awal-awal sekali dulu tuh kayak Yahoo ya. Nggak tahu kalau teman-teman di sini tahu nggak namanya Yahoo, Yahoo Messenger itu tuh, Yahoo Mail ya. Sekarang udah ada ganti lagi namanya Google. Sekarang bahkan ada yang lebih baru lagi namanya ChatGPT ya. ChatGPT. ChatGPT udah kayak dia tahu semua informasi ya. Sampai-sampai saya tuh bingung ya, jangan-jangan ChatGPT ini orang Sumedang ya. Karena banyak tahunya deh. Oke, lanjut ya. Hidroponik ya. Jadi hidroponik itu sebenarnya teknologi teman-teman ya. Teknologi yang ini juga sudah berpuluh-puluh tahun dipikirkan oleh para ilmuwan-ilmuwan atau sarjana pertanian atau di praktisi. Gimana ya caranya, cara efektif biar kita nggak ketergantungan sama tanah gitu ya. Kita bisa nanam tanaman, sayuran, atau buah-buahan tanpa tergantung sama tanah. Kenapa? Karena kita tahu tanah itu teman-teman berkembangnya zaman juga tanah itu secara jumlah juga akan semakin berkurang ya. Secara jumlah akan semakin berkurang karena kita tahu populasi manusia juga semakin banyak. Eh, Manusia menikah, nanti punya harus harus bikin rumah yang dipakai tanah lagi. Nanti manusia punya anak, anaknya harus sekolah, tanahnya lagi yang dipakai buat jadi sekolah. Nanti eh, anaknya sudah besar kerja, ya tanah lagi ya diperlukan dirubah tanahnya menjadi pabrik-pabrik kantor-kantor. Jadi mau nggak mau secara jumlah tanah makin lama akan semakin berkurang. Secara kualitas gimana? Secara kualitas juga sama. Berkembangnya zaman tahun ke tahun, kesuburan tanah makin lama makin berkurang ya. Kalau dulu mungkin para petani bisa nanam berkali-kali, bisa panen berkali-kali di kebun dalam 1 tahun. Sekarang mungkin cuma 2 kali, 3 kali kita baru bisa panen di kebun ya selama dalam waktu 1 tahun ya, seperti itu.
Nah, tapi ada PR nih, teman-teman. Ketika kita bercocok tanam menggunakan tanah, karena kita tahu tanah itu kan aslinya memang mengandung banyak unsur hara di sana, gitu ya. Nah, PR-nya teman, PR kita adalah gimana sayuran ini tetap terjaga nutrisinya atau unsur haranya. Nah, untuk mengganti unsur hara yang ada di tanah itu, barulah kita butuhkan yang namanya nutrisi. Nutrisi ini nanti kita masukkan ke cairan atau ke media air yang nanti akan diserap sama tanaman. Kurang lebih seperti itu ya, hidroponik ya. Akhirnya, teknologi hidroponik ini teman-teman, ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang keterbatasan lahan, keterbatasan nggak punya lahan, nggak punya kebun nih kita nih, emang cuma di rumah, apalagi daerah perkotaan ya, lahan terbatas, teras mungkin terbatas, bahkan mungkin nggak ada tanah gitu ya. Bisa juga tetap bercocok tanam, bisa juga untuk memanen sayuran tiap harinya di rumah, seperti itu. Lanjut, Mas Jalani. Oke, ini kita bicara tentang keunggulannya hidroponik nih sekarang teman-teman. Tentu saja kita kalau mau melakukan sesuatu juga kita lihat nih keunggulan hidroponik apa aja nih sebelum kita melakukan berhidroponik gitu ya. Yang paling pertama, hidroponik itu tidak bikin kotor ya teman-teman ya. Apalagi kalau kayaknya anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh kan salah satu alasannya kalau ditanya kenapa sih nggak mau ke pertanian mungkin karena kotor-kotoran gitu ya. Nah, sekarang ada nih, ada alternatif kita tetap bisa menanam sayuran tapi nggak perlu kotor-kotoran, yaitu dengan berhidroponik. Kemudian juga kalau kita berhidroponik, insya Allah teman-teman kita akan lebih efisien, lebih hemat dari penggunaan air atau penggunaan pupuk karena semuanya nanti bisa kita ukur secara rutin gitu ya. Kemudian lagi kita karena tadi ya kita sudah bisa ngatur air, ngatur pupuk, nanti kita insya Allah panennya juga bisa lebih cepat teman-teman. Seperti contoh misalnya kangkung mungkin di konvensional bisa 30 hari atau bahkan lebih, tapi di hidroponik 21 hari, 24 hari sudah bisa kita panen. Jadi bisa mempercepat masa panen sayuran kita nanti. Selanjutnya, keunggulan yang lain dari hidroponik yaitu hama dan penyakit lebih terkendali. Kenapa bisa dibilang lebih terkendali? Boleh jadi teman-teman kita tahu yang namanya tanah itu kan bukan hanya tempat tumbuhnya tanaman kita ya. Itu ya bisa dibilang kan bukan hanya tempat tumbuhnya tanaman kita. Tanah itu adalah bisa jadi tempat hidupnya makhluk lain yang mungkin bahkan ada yang nggak bisa kita lihat. Tanah itu tempat hidupnya makhluk lain, makhluk hidup yang lain ya. Gitu. Nah, makhluk hidup yang lain itu ada yang bermanfaat, ada juga yang mungkin akan merugikan kita atau merugikan tanaman kita gitu. Sehingga ketika kita bebaskan dia dari tanah, itu ya, serangan-serangan dari hama-hama pengganggu yang mungkin sumber dari tanah itu ya, seperti ulat, cacing, atau yang lain yang nggak bisa kita lihat gitu ya, itu akan lebih berkurang. Jadi insya Allah kalau hidroponik insya Allah lebih sehat insya Allah ketika kita hama dan penyakitnya lebih terkendali. Dan akhirnya sayuran yang kita rawat di hidroponik, hasil panen kita nanti, insya Allah kualitasnya secara produknya, rasanya, bentuknya, kualitasnya insya Allah lebih baik. Insya Allah lebih baik dengan perawatan yang baik, insya Allah lebih baik daripada kalau kita menanam secara konvensional di kebun gitu ya. Gitu. Oke, lanjut Mas Jae. Oke, sekarang kita ke sistem instalasi hidroponik gitu. Ini juga salah satu yang bikin kita penasaran ya, salah satu teknologi hidroponik. Kenapa orang mau berhidroponik kan mungkin juga tertariknya karena bentuk instalasinya nih beda-beda gitu ya. Nah, kita coba eh, telaah lagi sistem-sistem hidroponik yang bisa kita buat sementara ini untuk awal-awal kita mulai ini, mana-mana yang masih bisa kita bikin di rumah untuk awal kita mau belajar berhidroponik. Sebetulnya nggak hanya tiga ini teman-teman. Kalau mau kita bicara sistem hidroponik lebih lengkap lagi, bisa lebih daripada tiga, lebih kompleks lagi dan untuk tanaman yang skalanya lebih luas, bahkan untuk komersil ya, untuk jual beli ya,
Untuk bisnis, nah itu bisa lebih banyak lagi. Ada lagi nanti yang lain. Tapi untuk sementara, karena kita baru memulai berhidroponik, saya rasa cukup untuk 3 sistem ini kita coba dulu awal-awal 1 atau 5 lubang ataupun 20 lubang dalam satu instalasi hidroponik skala kecil di rumah kita gitu. Ada wick system, rakit apung sama DFT. Kita coba bahas satu-satu. Lanjut, Mas. Wick system ya, dari namanya itu wick itu artinya sumbu ya. Jadi sistem ini teman-teman dalam sebuah instalasi wick system nanti nutrisi itu diserap oleh akar tanaman melalui sumbu yang berfungsi sebagai kapiler. Jadi ini menolak gaya gravitasi gitu ya. Kalau mungkin gaya gravitasi itu dari atas ke bawah, tapi kapiler itu menolak gaya gravitasi. Jadi dari bawah, airnya yang ada di bawah itu bisa naik ke atas. Posisi tanamannya di atas, akarnya masih di atas, akarnya belum bisa nyampe si air nih. Jadi kita bantu pakai sumbu ya. Sumbu ini nanti bisa pakai kain flanel gitu ya, ataupun bahan-bahan lain yang bisa mudah menyerap air gitu ya. Seperti itu. Lanjut Mas Dave. Nah, contohnya jika teman-teman mau membuat sendiri bisa ya, kita belajar berhidroponik, bikin sistem sederhana dulu. 1 lubang, 1 tanaman dulu di satu instalasi. Kita cari ya botol bekas. Nah, ini mudah, botol bekas seperti bekas Coca-Cola atau Fanta yang ukuran besar ya, 1,5 liter misalnya. Itu nanti teman-teman bisa potong di bagian tengahnya. Nah, yang di bagian atas kita buat lubang 3 nanti buat sirkulasi udaranya ya. Kita potong di bagian tengahnya, sudah jadi 2 nantinya. Nah, yang bagian atasnya kita balik. Kita balik, lalu kita kasih media tanam. Media tanamnya ini bisa macam-macam, bisa rapsekam, bisa rock wool, bisa kokopit. Lalu kita tambahkan sumbunya ya di lubang di tutup botolnya itu kasih sumbu biar nanti tetap bisa menjangkau nutrisi yang ada di bawahnya. Oh, udah deh, tinggal tanam tanaman kita, bibit sayuran kita jadi instalasi hidroponik sederhana di rumah. Gampang kan ya? Simpel sebenarnya, teman. Oke, lanjut lagi Mas Jailani. Selanjutnya sistem yang lain di berhidroponik itu kita bisa pakai sistem rakit apung. Nah, di sistem rakit apung ini teman-teman, akar daripada tanaman ini langsung dia terendam sama air. Bedanya tadi kalau di weak system, akarnya tidak langsung terendam sama air ya, karena beberapa faktor. Misalnya karena masih kecil, atau karena emang jaraknya jauh, akhirnya dibantu sama sumbu gitu ya. Tapi kalau di rakit apung ini, teman-teman, akarnya langsung terendam sama air. Jadi akarnya langsung merasakan air nutrisinya sendiri. Enak dia nih jadinya ya. Lanjut Mas Jaya. Kita langsung kasih contoh gimana sih cara buatnya kalau di rumah. Nah, bisa dari bahan-bahan yang gampang. Teman-teman mungkin di rumah ada baskom plastik atau mungkin di penjual-penjual perabot gitu ya. Saya kira harganya mungkin 5.000 10.000 lah maksimal paling mahal ya. Kemudian itu teman-teman bisa siapkan styrofoam atau papan untuk di atasnya. Nah, itu yang kita bikin lubang, teman-teman. Untuk satu baskom ini dengan jarak segini, saya rasa saya bisa bikin 9 lubang, gitu ya. 9 lubang, nanti tinggal tanam tanaman kita, air di baskomnya tinggal kita kasih air dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Seperti ini aja jadi instalasi hidroponik, instalasi rakit apung namanya. Kita sudah belajar berhidroponik dari rumah kita sendiri. Gampang ya? Gampang. Insya Allah gampang. Tadi yang weak system udah satu sistem, satu tanaman. Di rakit apung, satu sistem ini bisa lebih daripada satu. Ini 9 lubang tanaman. Nanti kalau teman-teman mau lebih luas lagi, sistem rakit apung juga itu bisa dikembangkan lagi. Kita bisa bikin lebih besar lagi.
baknya kita bikin lebih besar, lubangnya kita bisa bikin lebih banyak lagi. Teman-teman bisa nanam bisa puluhan tanaman di satu instalasi rakit apung. Gitu. Ini bisa kita kembangkan lagi kalau teman-teman sudah mulai dari hal kecil ini kita bisa kembangkan lagi jadi lebih banyak lagi. Lanjut Mas Jaya. Selanjutnya ada sistem DFT, Deep Flow Technique. Nah, ini agak sedikit berbeda nih. Sama tadi weak system sama rakit apung ya. Hmm. Di mana kalau weak system sama rakit apung, teman-teman tadi perhatikan ya, airnya tadi itu airnya adalah air yang sifatnya diam, pasif ya, pasif. Sedangkan di DFT ini airnya itu mengalir, teman-teman. Mengalir. Jadi di sini kita pisahkan antara tanaman sama si wadah penampung air atau nutrisinya. Tadi kalau di weak system sama rakit apung kan tanamannya satu instalasi sama-sama ya dengan wadah nutrisinya ya. Kalau di DFT kita pisahkan. Jadi teman-teman kalau mau buat DFT bisa kita pisahkan satu satu tempat satu wadah bisa dari ember misalnya atau dari baskom lagi misalnya itu buat tempat penampungan air dan nutrisi. Nanti kita sambungkan dengan selang atau dengan pipa ke instalasi tempat tanaman kita. Gitu. Di tanaman kita itu nanti airnya terus mengalir, tapi di sini juga airnya ada yang terendam, teman-teman ya. Jadi ada batas si tanaman itu akarnya akan tetap terendam di dalam air larutan nutrisi. Jadi kalau di gambar bisa dilihat ya, di instalasi yang atasnya itu, misalnya kita pakai pipa atau talang air nanti, itu kita alirin air, tapi air yang mengalir itu nggak langsung habis ke tandon lagi, tapi tetap ada air yang tergenang di pipa atau di talangnya nanti gitu ya. Jadi si akar tetap terendam dalam larutan air atau nutrisi nanti. Jadi kalau kita bayangkan nih ke diri kita nih teman-teman ya, teman-teman misalnya punya rumah atau punya istana, di rumah teman-teman tuh ada sungai kecil milik teman-teman pribadi gitu ya. Jadi keluar rumah tuh udah langsung ada sungai mengalir kan rasanya sejuk ya teman-teman ya. Nah seperti itu yang dirasakan sama tanaman kita nantinya nih. Kalau sistem DFT nih. Dia tiap hari akan ada air yang mengalir, bikin sejuk tempat dia tinggal di sana gitu ya. Nah itu seperti itu bayangannya ya. Jadi si tanaman juga nyaman tinggal di instalasi kita. Lanjut Mas Jaya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang atasnya tempat tanaman nanti, misalnya ini kalau kita pakai pipa PVC ya, itu kita lubangi untuk jadi tempat tanamannya. Kemudian nanti ada batas di mana si air itu akan tergenang di dalamnya, gitu ya. Ini kurang lebih bisa setengah pipa itu akan tergenang dan kita harus pastikan bahwa si akar tanaman itu menyentuh aliran nutrisi atau genangan air yang ada di dalam pipa tadi, gitu. Dan ini dalam satu pipa itu nggak full semuanya air ya teman-teman ya. Jadi tetap ada udara di sana juga. Udara di sini juga membantu sirkulasi udara karena mau nggak mau tanaman juga tetap butuh udara ya teman-teman ya. Tanaman juga tetap butuh udara, oksigen untuk bantu dia tumbuh lebih baik gitu. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat dulu. Nanti kita akan bahas setelah selesai presentasi ya gitu ya. Nanti akan dikumpulkan sama Mas Jelani, di akhir baru kita ngobrol untuk bahas presentasi hari ini gitu ya. Oke, nah ini dia alat dan bahan dasar dalam hidroponik. Tadi sudah sedikit disampaikan ya. Secara dasar, secara eh, aslinya teman-teman hidroponik itu gampang kok teman-teman. Alat dan bahannya mudah dicari. Ini aja sebetulnya alat dan bahan yang dibutuhkan kalau kita mau berhidroponik. Kita perlu benih sayuran, benar ya. Jadi ya kita mau nanam sayuran ya perlu benih ya. Perlu air juga karena kita nggak pakai tanah ya. Air nanti yang bantu kita untuk pemberian nutrisi nanti ya. Nutrisi. Kalau di hidroponik teman-teman, nutrisinya atau pupuknya itu dikenal dengan nama nutrisi AB mix. Nah, untuk awal teman-teman memulai berhidroponik, mungkin AB mix ini kita akan pakai yang sudah jadi aja.
gitu. Kalau untuk baru memulai ya, teman-teman bisa pakai yang sudah jadi. Artinya kalau teman-teman ada tetangga, teman yang punya atau yang jual AB mix, bisa pakai itu dulu atau di toko pertanian segala macam ya. Tapi untuk petani-petani hidroponik yang tingkatnya sudah lebih advance, sudah lebih berpengalaman teman-teman ya, biasanya mereka meracik sendiri ramuan AB mix ini. Jadi mereka mengembangkan sendiri formula nutrisi yang cocok buat mereka, cocok buat tanaman mereka gitu. Dan itu lebih apa jadi bisa dibilang lebih lebih bisa ngatur sih yang punya tanamannya. Saya misalnya mau ngembangin daunnya lebih besar, kasih nutrisi apa, kasih unsur hara yang mana ditambahin lagi. Saya mau rasanya lebih manis, nanti penambahan apalagi unsur hara, apalagi yang perlu ditambahkan biar lebih manis. Nah, itu macam-macam nanti unsur hara yang kita pelajari kalau kita mau eh, meracik nutrisi AB mix sendiri gitu ya. Tuh. Alat berikutnya itu yang mungkin diperlukan adalah TDS meter ya. Ini alat untuk mengukur kandungan nutrisi dalam air nanti itu ya. Gitu. Kemudian kita juga kalau memberi hidroponik butuh media tanam ya. Media tanam yang biasa dipakai kalau berhidroponik itu media tanam rock wool. Sebetulnya banyak ya media tanam lain selain rock wool, tapi umumnya kalau petani berhidroponik itu pakai rock wool, bahkan di skala industri untuk kepentingan bisnis komersil itu sudah pakai rock wool ya, itu teman-teman. Rock wool juga bentuk macam-macam, ada yang lokal, ada yang impor ya, semua bisa dicari sekarang. Terakhir kita butuh namanya instalasi ya, instalasi. Memang instalasi ini yang biasanya akan jadi pertimbangan karena butuh dana lebih besar dibandingkan bahan-bahan yang lain kalau kita mau berhidroponik ya. Kalau kita mau lebih serius, kita akan ngeluarin instalasi. Tapi kalau untuk awal-awal, teman-teman bisa mulai dari tempat-tempat yang sederhana, nampan, baskom, botol bekas untuk jadi instalasi awal teman-teman mulai berhidroponik. Lanjut Mas Jailani. Oke, mungkin eh, ketika kita mau mulai berhidroponik, teman-teman juga harus tahu tahapan-tahapan budidaya tanaman ya. Ini sama seperti kita membesarkan makhluk hidup ya. Seperti kita misalnya kalau kita nikah, punya anak, itu prosesnya sebetulnya mirip-mirip teman-teman. Karena tanaman juga makhluk hidup ya. Sama gitu. Seperti kita misalnya punya anak, sama sebetulnya besarannya atau caranya mirip-mirip gitu ya. Yang awal dimulai teman-teman ketika kita mulai berhidroponik adalah kita melakukan penyemaian benih ya. Yang namanya benih, yang namanya biji, nanti bagaimana kita memulai proses dari biji itu bisa pecah menjadi calon tanaman baru. Sudah pecah dia si tanamannya dari biji, mulai tambah besar, nanti mulai ada proses kita pindah tanam tanaman itu ke instalasi hidroponik yang sudah kita buat. Nanti selanjutnya masuk ke proses pemeliharaan, kita pelihara, kita rawat tanaman kita dengan pemberian nutrisi yang baik, pemberian unsur-unsur hara yang lain, menjaga dari hama dan penyakit, dan lain-lain ya. Terakhir, barulah kita bisa merasakan namanya panen gitu ya teman-teman ya. Panennya nanti bisa untuk buat pribadi, buat di rumah teman-teman, atau kalau sudah besar, bisa teman-teman jual sendiri. Itu juga salah satu prospek bisnis zaman sekarang ya, menjual sayuran hidroponik. Lanjut, Mas saya. Ya, penyemaian benih ya. Benih adalah bahan dasar yang berguna untuk perbanyakan makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan ya. Jadi awal mulanya makhluk hidup biasanya kalau di tumbuhan atau hewan kita nyebutnya benih ya. Atau kalau di tumbuhan kadang-kadang mirip-mirip atau sering kali kita samakan dengan yang namanya biji. Ya, benih sama biji sama mirip-mirip gitu ya. Ini ada gambarnya contohnya benih selada tuh bentuknya ada agak-agak lonjong. Kalau teman-teman belum pernah melihat benih selada, benih bayam itu kecil-kecil bulat-bulat. Nah, jadi setiap tanaman pun benihnya juga ternyata beda-beda teman-teman. Belum tentu bulat, kecil gitu ya. Ternyata bentuknya pun beda-beda.
Dari penyemaian benih ini teman-teman, kita beli benih, menyiapkan benih, kita juga cari yang baik ya, yang kualitasnya baik. Kalau kualitas benih yang baik yang seperti apa Pak? Misalnya gitu ya. Paling tidak benih yang baik itu teman-teman yang bersih, bersih dari kotoran-kotoran ya, ataupun dari batu-batu atau debu-debu misalnya kalau kita beli gitu ya. Jadi ketika kita nanam ya kita nanamnya benihnya, bijinya, bukan bukan nanam batu gitu ya teman-teman. Ya kalau nanam benih sayuran yang tumbuh nanti benihnya, kalau nanam batu kan nggak tumbuh ya. Gitu. Benih yang baik juga benihnya harus sehat, kemudian juga tidak kadaluarsa. Nah ini teman-teman juga bisa cek tingkat kadaluarsa dari benih yang teman-teman punyai nanti ya. Kalau teman-teman ini beli bentuknya kemasan misalnya, bisa dicek di belakang kemasannya biasanya harus ada keterangan tidak kadaluarsanya itu sampai bulan berapa gitu ya. Atau kalau teman-teman punya benih atau beli benihnya dari petani lagi, nah teman-teman mau nggak mau harus tanya juga ke petaninya ini kadaluarsanya sampai kapan. Itu. Tapi bukan berarti kalau lewat kadaluarsa akan berbahaya ya. Kalau mungkin kalau di makanan kalau sudah lewat kadaluarsa itu jadi bahaya kalau untuk dikonsumsi ya. Kalau di benih sebetulnya tidak masuk ke tahapan berbahaya. Cuma kalau sudah lewat kadaluarsanya berarti daya tumbuh benihnya itu akan semakin berkurang teman-teman. Awal-awal ketika masih belum lewat kadaluarsa, daya tumbuh benih itu bisa di atas 90%, bahkan di atas 95% teman-teman. Udah pasti tumbuh lah bisa dibilang gitu. Tapi kalau sudah lewat kadaluarsa, anggap contoh misalnya kadaluarsanya setahun gitu benihnya, udah kelamaan disimpan setahun kemudian baru kita pakai, itu mungkin bisa drop jatuh ke 50% aja teman-teman. Jadi 50%-nya tuh pasti gagal, 50%-nya baru bisa tumbuh tanaman kita. Gitu. Dan benih yang baik tentu saja kita harapkan hasilnya seragam ya. Ya maksudnya bentuk daunnya seragam, lebarnya seragam. Kalau kalau dia nanti menghasilkan buah tomat misalnya, ya manisnya sama-sama manis. Jangan sampai benih yang kita tanam yang satu rasanya manis tomatnya, yang satu rasanya asem ya kan. Berarti benihnya kurang bagus kalau sampai hasilnya beda-beda gitu ya. Jadi benih yang baik pasti hasilnya harus seragam. Lanjut Mas Zahid. Nah, nanti benih ini teman-teman kita nanamnya di mana? Di media tanam, pengganti tanah tadi ya. Kita pakai biasanya umumnya adalah rock wool. Rock wool bentuknya seperti ini buat teman-teman yang mungkin baru lihat ya. Mungkin sekilas seperti spons ya, seperti spons atau seperti busa ya, memang bentuknya mirip-mirip seperti itu ya. Tapi aslinya teman-teman rockwool ini itu beda pembuatannya, seperti spons atau mungkin apa namanya pencuci piring misalnya itu beda sekali. Rockwool ini aslinya itu terbentuk dari batuan alam teman-teman ya, batuan alam dari batu vulkanik itu. Kok bisa dari batu tuh jadi serat-serat seperti ini? Nah itu prosesnya memang sangat panjang. Jadi batu-batu itu bisa dipanaskan, teman-teman, dipanaskan sampai meleleh dengan suhu yang sangat tinggi. Baru dari suhu yang sangat tinggi itu diberikan proses perlakuan, diputar-putar sampai dia jadi serat. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan ini seperti bikin kembang gula, tahu ya? Atau gulali diputar terus serat-seratnya akhirnya ngebentuk bisa kotak, bisa lembaran, baru bentuk-bentuk itu yang jadi namanya rock wall. Gitu. Ini beda banget teman-teman, beda banget sama spons atau yang pencuci piring. Lanjut Mas Zaid. Fungsi dan manfaat rokok ini sendiri banyak banget teman-teman. Rokok ini teman-teman bisa menahan air dan nutrisi. Rokok mampu menahan air dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sehingga tanaman itu nggak cepat kekeringan. Ya, jadi misalnya kita nih sama-sama adu lah, misalnya satu rockwool, satu sama spons cuci piring misalnya. Sama-sama kita basahin, sama-sama kita taruh teman-teman tanpa diapa-apain lagi. Itu insya Allah teman-teman kalau rockwool itu lebih tahan lama, lebih lama keringnya teman-teman dibandingkan sama spons gitu. Insya Allah lebih lama dia keringnya. Jadi air itu masih ketahan di apa namanya serat-seratnya rockwool. Kemudian juga rokok teman-teman punya manfaat, dia punya sirkulasi oksigen lebih baik. Jadi rokok ini strukturnya itu masih ada poros-porosnya yang memungkinkan
udara oksigen itu yang kecil-kecil itu bisa masuk ke dalam celah-celahnya rockwool sehingga tanaman masih bisa dapat oksigen meskipun dia ditanam di rockwool. Fungsi berikutnya, rockwool ini berfungsi sebagai penyangga akar. Rockwool bisa ngebantu tanaman biar bisa berdiri tegak. Jadi dia nggak miring-miring, jadi bisa tegak, tumbuhnya mendukung pertumbuhan akar juga ketika kita ditanamnya di rockwool. Terakhir, fungsi rockwool yang lain adalah manfaatnya yaitu dia bebas patogen. Serat-serat rockwool ini biasanya aman teman-teman buat tanaman ya, tidak mengandung patogen-patogen yang berbahaya yang bisa menimbulkan kerugian atau kematian pada tanaman. Jadi insya Allah aman buat tanaman. Paling yang paling resiko mungkin kalau dari rockwool kalau yang belum terbiasa teman-teman ada beberapa kejadian. Kalau belum terbiasa memang kalau ada yang pegang rokok kita nih ya, kita manusia itu kadang-kadang gatal-gatal ada, yang seperti itu ada yang gatal-gatal, ada yang biasa aja. Tapi umumnya itu terjadi kalau memang masih awal-awal baru baru pertama kali tahu rokok pegang-pegang oh ternyata bikin gatal nih, ada juga yang seperti itu. Tapi itu pun tidak sampai membahayakan, hanya itu aja. Itu ya, itu tentang rokok. Lanjut Mas Jayalani. Nah, terus gimana caranya melakukan penyemaian? Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Yang pertama teman-teman nanti rokok tadi kita potong dia ukuran kecil, ukuran dadu. Bisa ukuran 2 kali 2 cm misalnya teman-teman ya. Nanti ya sehabis dipotong, lalu kita basahi rokok tadi biar lembab. Setelah itu teman-teman rokok ini kita lubangi, diberi lubang di tengah-tengah satu lubang. Tapi ini sekali lagi tergantung sama jenis tanaman ya teman-teman ya. Jadi untuk tanaman Jadi untuk tanaman yang nanti sifatnya dia punya daun yang lebar, nah itu kita cukup satu lubang satu rock wall ya, satu lubang satu rock wall. Tapi kalau misalnya tanamannya itu tinggi-tinggi, daunnya kecil-kecil seperti kangkung misalnya, kita satu rock wall ini bisa 4 lubang, bisa 6 lubang, bahkan bisa lebih gitu. Tapi tidak sampai lebih daripada 10 ya teman-teman ya. Jadi bisa kita kasih lebih. Nanti setelah kita lubangin, kita simpan eh, hasil semaian kita ini, habis dilubangin dimasukin benih dulu ya, masukin benih dulu. Habis itu kita simpan di tempat yang gelap. Atau mau ditutup kardus boleh, ditaruh dalam lemari boleh. Lebih aman di tempat yang gelap. Kenapa teman-teman? Karena kalau tempat gelap itu akan membantu mempercepat prosesnya berkecambah si benih. Benihnya itu lebih cepat pecah ketika dia di ruang gelap. Kalau nggak di tempat ruang gelap gimana? Bisa pecah nggak? Bisa, tapi biasanya lebih lama. Gitu. Nah, ini juga tergantung jenis tanaman. Umumnya kalau sayuran itu cepat-cepat ya teman-teman ya. 1 hari disimpan atau 2 hari disimpan itu bisa langsung pecah. Nah, jadi sudah mulai muncul nanti bibit-bibit baru. Tapi ada juga beberapa jenis tanaman, mungkin tomat, cabai itu bisa lebih lama daripada 2 hari. Itu bisa sampai 4 hari. Oke, sepertinya, oh udah kelamaan saya ngomongnya. Baik, Mas Jalani ini mau ini dulu, mau jawab pertanyaan dulu kali ya? Oke, boleh Bang Jep ini. Kayaknya kita buka sesi pertama dulu aja ya. Karena ini banyak juga ya yang bertanya di kolom chat. Saya akan bacakan mulai dari sebentar. Oke, ini ada dari Pak Danang ya. Pak Danang Tri Suharnoko. Nah, nih pertanyaan nih Bang Jep. Bisakah kalau di mix tanamannya? Karena kebetulan akan unsur AB mixnya berbeda setiap tanaman. Silakan aja sih. Kalau mau dijawab dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang ya. Ya. Bisa nggak tanamannya di mix eh, dalam satu instalasi gitu ya? Mungkin maksudnya ya dalam satu instalasi karena kebutuhan akan unsur ABMX berbeda tiap tanaman baik. Mas Danang, terima kasih banyak dan ini pertanyaan yang bagus ya. Teman-teman, eh,
bisa nggak kira-kira dalam satu instalasi ini kita nanam berbagai macam tanaman ya. Nah, ini poinnya sebetulnya sudah disampaikan sama Mas Danang nih. Kebutuhan AB mix-nya berbeda-beda. Jadi sebetulnya eh, bisa digabung tapi melihat kebutuhan nutrisi masing-masing tanaman gitu ya. Jadi kalau misal tanamannya itu masih satu keluarga, bukan satu keluarga sih, maksudnya kebutuhan mix-nya biasanya kalau satu keluarga itu memang bisa dibilang sama gitu ya teman-teman. Misalnya sawi, sawi jenis apa dengan sawi jenis apa itu satu satu jenis ya. Biasanya kebutuhan AB mix-nya itu sama gitu. Jadi misal sama-sama butuh 1000 ppm, maka dia bisa digabungkan sama yang butuh 1000 ppm juga nantinya. Nanti, tapi dia nggak bisa digabungkan misalnya sama selada. Selada butuhnya 500 ppm misalnya gitu. Jadi misal sawi sama selada nggak bisa digabungkan karena kebutuhannya berbeda-beda. Yang bisa digabungkan kalau misalnya kebutuhan ABMX-nya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya sawi apa jenis apa dengan sawi jenis apa, kalau memang kebutuhan ABMX-nya sama, sama-sama besar usianya itu bisa kita gabungkan gitu. Gitu aja mungkin ya. Cukup Oke, ya. semoga terjawab ya Pak Danang atas tadi pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mutiara Hayati. Pagi Pak, saya pernah mencoba hidroponik apung. Yang menjadi masalah, jadi banyak muncul jentik. Apakah wajar karena tidak mengalir airnya atau ada yang salah dengan nutrisinya? Nah, silakan Pak Jepri. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Jadi pertanyaannya ini di hidroponik yang rakit apung banyak masalah muncul jentik nyamuk ya. Apakah itu wajar? Eh, ya bisa dibilang itu memang salah satu kelemahan memang. Salah satu kelemahan di sistem yang rakit apung di mana airnya diam ya. Ketika air diam memang itu jadi tempat yang menyenangkan buat nyamuk bertelur ya teman-teman ya. Jadi itu memang salah satu kelemahan juga. Memang bisa mengundang nyamuk-nyamuk itu bisa ada jentik nyamuk di tempat rakit apung kita gitu ya. Solusinya gimana? Kalau solusinya kalau seperti itu teman-teman harus mungkin melakukan pengecekan gitu ya, pengecekan. Ketika memang melihat ada jentik nyamuk segera langsung dihilangkan atau teman-teman juga bisa lakukan airnya tuh harus sering diaduk ya. Airnya harus sering diaduk, harus diputar. Nah, kalau misalnya mungkin awal-awal susah gitu ya, kadang-kadang kalau di petani teman-teman ditambahkan lagi mesin aerator ya. Jadi di dalam rakit apung itu di dalamnya meskipun dia diam dikasih mesin untuk sirkulasi air di dalamnya. Jadi airnya itu meskipun di dalam, meskipun diam tapi dia dari sana. Nah, itu lumayan ngebantu teman-teman ya. Jadi mengurangi mengurangi nyamuk-nyamuk itu, mengurangi jenis-jenis nyamuk yang ada di hidroponik rakit apung. Jadi ditambahkan mesin aerator atau dilakukan pengadukan nutrisi secara rutin gitu. Kalau ada jentik nyamuk gitu ya. Kalau dari nutrisinya sih, insya Allah nggak ada yang salah sih ya. Nutrisinya, nyamuk sih nggak nyari nutrisi ya teman-teman ya. Nyamuk nyari nutrisinya kan di darah manusia atau di darah hewan. Dia nggak nyari pupuk buat nutrisi dia. Oke ya, seperti itu ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Mutiara. Mungkin izin Bang J bertanya, apakah kalau misalnya di rakit apung bisa ditanami ikan kayak ikan cupang atau ikan cana gitu biar si Oke, sekalian berarti ya, sekalian sayuran, mm, sekalian ikan ya. kayak Saya. dimakan tuh itunya jentiknya nanti sama ikan. Oke, baik. Siap, teman-teman. Bagaimana Pak kalau misalnya kita pakai ikan gitu ya? Itu juga bisa teman-teman kalau mau pakai ikan eh, untuk menghilangkan jentik nyamuk. Tapi teman-teman ikannya gimana nanti dengan nutrisi kita gitu ya efeknya ya. Efeknya gimana dengan nutrisi kita. Memang ada beberapa konsep namanya aquaponik ya, bukan hidroponik tapi aquaponik. Jadi dia menanam ikan juga di kolam atau di wadah, terus di atasnya dikasih tanaman. Tapi di aquaponik tidak diberikan nutrisi. Jadi si tanamannya nggak dikasih nutrisi. Nah, memang kalau sudah ada ikan,
aman tuh, insya Allah jadi nyamuk tuh bisa kemakan sama ikan. Gitu. Itu kali ya, Mas Jaya kan ya. Iya, siap. Oke, kita lanjut nih Bang. Ada dari A5. Apakah untuk nutrisinya atau AB mix ada yang organik? Nah, itu aja sih pertanyaannya Bang. Oke, siap. Mm-mm. Apakah nutrisi ABMIX ada yang organik? Oke. Sebetulnya ABMIX itu juga sebetulnya pupuk ya teman-teman. ABMIX itu ya sebetulnya pupuk memang, tapi kalau ABMIX itu sifatnya memang kimia ya. Kalau pupuk organik cair ada nggak? Ada teman-teman. Kalau pupuk organik cair. Kalau untuk teman-teman yang baru memulai nggak apa-apa, pakai pupuk organik cair yang ada aja. Misalnya yang eh, pupuk organik cair yang ada kandungan nitrogennya, fosfornya, kalium gitu ya. Asal terpenuhi unsur hara atau nutrisi buat tanaman nggak apa-apa pakai yang organik. Untuk awal-awal, untuk memulai, untuk hobi sendiri nggak apa-apa. Memang meskipun begitu, kalau di skala besar, skala industri, biasanya karena mereka punya tujuan, punya target yang lebih tajam untuk masalah uang gitu ya, akhirnya memang pakai AB mix yang udah kimia gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada alasan harus menguntungkan dari segi komersil, hanya untuk pribadi aja mau pakai pupuk organik cair nggak apa-apa. Boleh kok, boleh. Tinggal dicari aja yang sesuai nutrisinya sama kebutuhan tanaman. Gitu. Oke, selanjutnya dari Pak Agus Sunaryanto. Apa keuntungan air mengalir dibandingkan air diam dalam hidroponik? Apakah berpengaruh pada masa panennya? Nah, silakan Bang Des. Baik, apa keuntungan air mengalir dibandingkan air diam dalam berhidroponik? Apakah berpengaruh pada masa panennya? Baik. Lumayan susah ya pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Mas Agus nih. Pertanyaan yang sangat bagus juga nih. Kalau air diam sama air mengalir sebetulnya tidak berpengaruh secara langsung ke masa panen, teman-teman ya. Air diam ataupun air mengalir. Sebetulnya eh, prinsipnya ketika kenapa air itu dialirkan? Sebetulnya prinsipnya adalah agar nutrisi itu bisa terserap lebih lebih baik, lebih optimal. Karena kalau misalnya airnya diam, teman-teman, nutrisi yang ada di dalamnya itu ya, teman-teman ya, nutrisi yang ada di dalam larutan air itu, kan kita juga harus mengerti meskipun kita nggak bisa lihat, sebetulnya kan eh, nutrisi itu bentuknya kan zat padat ya, meskipun kecil-kecil, partikel-partikel yang kecil. Nah, dia tuh zat padat juga yang ada dalam air. Nah, yang namanya zat padat itu punya punya berat juga. Ntar lama-lama dia akan mengendap, teman-teman. Lama-lama akan mengendap. Jadi kalau airnya diam, kemungkinan besar nanti nutrisinya itu lama-lama akan mengendap. Kalau nutrisinya mengendap, berarti kan penyerapan sama tanaman nggak optimal ya, nggak optimal. Kalau nggak optimal, berarti pertumbuhannya jadi berpengaruh, jadi lebih lambat misalnya. Nah, itu dampaknya bisa nanti pertumbuhan bentuknya yang eh, lambat, beda, bisa juga kadang-kadang masuk ke masa panennya jadi lebih lambat, bisa gitu ya. Jadi bisa bisa berpengaruh ke masa panen bisa, tapi saya rasa nggak berpengaruh secara langsung ya, karena itu tergantung nanti penyerapan akar ke nutrisi tadi ya, itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau memang kita sudah bisa memastikan, meskipun airnya diam, tapi ini benar-benar terlarut maksimal nih, 100% udah benar terlarut, terlarut, jadi nggak akan ada yang mengendap, ya insya Allah sih sama-sama aja gitu. Insya Allah sama, maksudnya nggak, panennya itu bisa sama seperti air yang mengalir, meskipun airnya diam. Yang penting dia sudah benar-benar terlarut dalam air tadi gitu nutrisinya. Gitu ya, Mas Jaya ya, kurang lebih ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian dari Adelia ini, Bang. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Jika terus terendam air, apakah akar bisa busuk? Bagaimana cara mengatasinya? Sama kalau tanaman terserang hama, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau air ter kalau akar terendam air, apakah akan bisa busuk? Bisa. Kalau pertanyaannya bisa busuk, bisa gitu ya. Artinya nanti yang kita perlukan adalah dari sisi pemeliharaan atau perawatannya teman-teman ya. Biasanya kalau akar yang
mulai terkena busuk itu biasanya warnanya sudah berbeda ya teman-teman ya. Warnanya sudah berbeda. Jadi ketika teman-teman nanti berhidroponik, dicek aja yang mungkin nggak mesti tiap hari, mungkin beberapa hari sekali, dicek akarnya pertumbuhannya gimana. Apakah dia bertumbuh lebih panjang, lebih banyak, terus warnanya gimana? Warnanya apakah masih putih bersih seperti awal, atau mungkin dia sudah berubah menghitam misalnya seperti apa? Artinya kalau dia sudah mulai menghitam, nggak bagus bentuknya, bisa saja itu dia kena busuk akar atau kena jamur atau masalah-masalah lain dalam akar. Jadi itu kita lakukan perawatan atau pemeliharaan secara rutin ya, kita cek kondisi akar tanaman kita. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, seperti tadi ya, melakukan pemeliharaan secara rutin, dicek. eh, Nggak mesti tiap hari teman-teman, ya beberapa hari sekali, seminggu sekali misalnya gitu ya, dicek. Kemudian pastikan juga akarnya teman-teman kalau dia terendam air, dia juga tetap dapat suplai dari oksigen, gitu ya, tetap dapat suplai dari oksigen. Gimana caranya? Ya, kalau misalnya teman-teman sudah dirasa akarnya sudah terlalu lama terendam nih, kayaknya udah mau busuk gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah direndam. Nah, dikasih, diangkat dulu gitu ya, biar dia dapat oksigen, nanti baru direndam lagi. Kadang-kadang kalau manual seperti ini akan merepotkan, ya memang akhirnya para petani pakai mesin lagi ya, pakai mesin aerator ya, aerator atau pemberi udara di dalam air ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah punya akuarium, mungkin ngerti prosesnya ya. Jadi ada mesin yang bisa ngasih udara di dalam air ya. Nah, jadi kalau ada mesin aerator itu, mesin pemberi udara itu di dalam air, si akar kan tetap dapat oksigen meskipun terendam. Nah, insya Allah itu busuk busuk akarnya akan bisa diatasi, akan lebih berkurang gitu ya. Terus tanaman terserang hama apa yang harus dilakukan? Baik, siap, terima kasih. Sebetulnya untuk pengenalian hama dan penyakit teman-teman ini banyak prosesnya ya teman-teman ya, banyak prosesnya. Jadi mungkin kalau disampaikan semua di sini mungkin juga nggak akan cukup gitu ya. Tapi prinsipnya gini, teman-teman berhidroponik itu eh, mungkin kalau yang pakai bahan kimia tadi, insya Allah itu cuma di nutrisi aja, nutrisinya masih di AB mix. Tapi kalau petani-petani yang sudah berhidroponik, biasanya kalau pakai pestisida atau pakai bahan kimia untuk mengusir hama itu sangat jarang ya teman-teman, sangat jarang. Atau mungkin langkah-langkah terakhir yang kalau udah benar-benar parah banget mungkin pakai bahan kimia. Jadi awal-awal kalau petani hidroponik, pengendalian hamanya ya cara-cara selain pakai bahan kimia ya. Ya, bisa pakai manual misalnya, kalau masih bisa pakai tangan, diambil pakai tangan, dibuang, atau mungkin dicuci, mungkin teman-teman ya untuk manual-manual seperti itu. Atau mungkin pakai yellow trap misalnya, atau mungkin teman-teman pakai greenhouse atau pakai rumah, pakai tempat semayan, tempat budidaya yang lebih aman, jadi ya nggak mengundang serangga-serangga masuk ke dalam. Itu juga banyak. Jadi banyak sebetulnya cara-cara untuk pengendalian hama ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah terserang gimana? Kalau tadi kan pengendalian ya. Kalau sudah terserang gimana? Nah, kalau sudah terserang, kalau memang eh, parah teman-teman, ini biasanya langsung diambil aja biar tidak langsung menyebar ke semua tanaman yang lain di satu instalasi gitu ya. Langsung diambil, langsung dipisahkan, ya udah dibuang aja amanya. Semoga sih itu nggak menyebar ke tanaman lain di satu instalasi itu. Kalau sudah terserang gitu ya. Cukup, Mas Jalani? Oke, oke, selanjutnya nih Bang Zep, kita ke pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi kedua. Saya akan gabungkan saja karena temanya sama ya terkait rock wall. Yang pertama, izin bertanya apa kalau media rock wall itu diganti gabus atau spon yang lebih ekonomis gimana? Karena harga rock wall lumayan. Oke, yang kedua, ini beli rock wall di mana ya, Pak? Nah, mungkin karena memang masih awam. Lalu yang ketiga, apakah rokok bisa digunakan berkali-kali? Yang terakhir, kalau rokok bisa diganti tidak dengan tanah yang ada di sekitar kita. Oke, ini itu ya empat pertanyaannya Bang Jeb. Kan.
Baik, terima kasih. Oke, tentang rokok ya. Oke, tentang rokok yang pertama tadi, rokok diganti sama spons gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalnya memang terbatas masalah rokok mau ganti sama spons itu bisa nggak gitu ya, contohnya. Eh, bisa teman-teman, tapi saya tidak menyarankan dari proses penyemaian ya. Karena kalau spons itu dia itu lebih padat kalau nggak salah tuh ya. Jadi kalau kita misalnya menyemai nih, proses menyemai seperti ini nanam benih, itu saya dan nampaknya akar nggak bisa tembus kalau pakai spons kayak misalnya spons cuci piring gitu ya. Itu akar nggak bisa tembus ke bawah. Kalau kita nyemainya pakai spons tadi ya. Kalau mau diganti ke gabus atau spons cuci piring itu nanti ketika sudah pindah tanam aja kalau mau ya. Jadi nyemainya mungkin bisa pakai media tanam yang lain, misalnya pakai arang sekam. Nanti pas mau pindah tanam, rokolnya nggak punya nih, adanya gabus-gabus saja. Ah, bisa pakai gabus nanti di belah tengah teman-teman. Jadi nanti si tanamannya dijepit, ya tanamannya ntar kan udah tumbuh, udah punya akar, punya batang. Nah itu nanti dijepit aja pakai gabus gitu. Dijepit begini gitu ya, jepit. Kalau seperti itu masih memungkinkan, gitu ya, masih memungkinkan seperti itu. Kalau dari benih, itu sepertinya nanti akar tidak bisa tembus ke bawah kalau pakai gabus atau yang spons cuci piring tadi itu. Jadi nyemainya tetap pakai media tanam yang lain dulu, misalnya arang sekam. Nanti baru kalau mau pindah tanam ke net pot, ke instalasi, baru diganti yang tadinya arang sekam itu ke gabus atau ke spons, silahkan, gitu ya. Untuk berhemat karena memang rokok lumayan susah ya katanya ya. Kalau beli rokok di mana, insya Allah sih teman-teman kalau ada toko pertanian tempat teman-teman, saya rasa toko pertanian sudah ada sih ya, sudah ada di toko pertanian tuh teman-teman tinggal tanya aja namanya Rockwall gitu ya. Bisa dicari toko pertanian atau kalau mau online juga sudah ada, saya rasa sudah ada gitu ya. Terus apa lagi tadi tempat pertanyaan rokok tadi, Mas Jaya? Apakah bisa digunakan berulang kali? Oh, digunakan berulang kali, baik. Apakah rokok bisa digunakan berulang kali? Baik, teman-teman. Kalau teorinya, teman-teman, bisa, teman-teman. Rokok ini bisa digunakan berulang-ulang kali. Ya, selama rokoknya nggak hancur atau nggak rusak, soalnya dia masih bersih ya, masih bersih. Nanti kalaupun udah dipakai, tinggal dibersihkan akar dari bekas tanaman ya. Tanamannya kan nanti udah tumbuh punya akar, tanamannya dipanen, akarnya dibersihkan, dipakai lagi rokok itu bisa. Hanya memang kalau untuk skala bisnis gitu ya, di industri itu rokoknya nggak diambil lagi, langsung satu paket dijual gitu ya teman-teman gitu. Buat kalau kita mau coba di rumah sih boleh, kalau kita pakai lagi boleh aja, itu bisa. Tapi biasanya kalau untuk yang jualan, kadang-kadang kalau kita lihat teman-teman, misalnya teman-teman beli sayuran hidroponik, di kemasannya itu kadang-kadang masih ada rokoknya teman-teman. Memang sengaja itu, bahkan itu jadi brandingnya sayuran hidroponik masih ada rokolnya. Jadi konsumen percaya, oh ini sayuran hidroponik masih ada rokolnya, soalnya belum dilepas sama dia gitu. Nah, gitu ya. Kalau untuk skala yang bisnis, biasanya rokolnya sekali pakai. Tapi kalau buat skala kecil, buat teman-teman dia coba di rumah, itu bisa dipakai berulang kali, asal dibersihkan sisa-sisa tanaman yang sebelumnya ya. Gitu. Cukup kali ya, Mas Jailani ya? Bisa lanjut presentasi Ya, lagi kali ya? yang terakhir ya Bang Jeb, apakah Oh, rokok bisa bisa. diganti tanah yang ada di sekitar kita? Oke, jadi rockwoolnya diganti tanah untuk sekitar kita. Oke, baik. Ini kalau untuk proses penyemaian kali ya. Untuk proses penyemaian, rockwoolnya diganti sama tanah sekitar kita, boleh Pak. Boleh ya teman-teman ya. Pas proses penyemaian, rockwoolnya diganti sama tanah, menyemai dulu pakai tanah, silahkan. Nanti pas proses keinstalasi gitu ya, dipindahkan, baru kita ganti tanahnya dengan rock wall ataupun dengan media tadi kayak misal pakai spons, silahkan gitu ya. Karena kalau sudah diinstalasi, kan mau nggak mau nanti si tanaman kita atau instalasi kita kan memang akan kena air terus ya. Jadi si tanaman pasti mau nggak kalau kita pakai tanah nanti lama-lama hilang, habis gitu,
habis tanahnya ikutan larut dalam air sama nutrisi, nanti tanamannya nggak punya media tempat dia tumbuh gitu. Tapi kalau untuk menyemai dulu awal-awal nggak apa-apa pakai tanah. Untuk taruh pas pindah ke instalasinya harus harus ganti nama rock wool atau media penyangga yang lain gitu ya. Kebayang teman-teman ya maksudnya ya. Oke, semoga terjawab ya semua pertanyaan yang di sesi satu ini. Oke, Pak JP, mungkin pertanyaannya sudah cukup. Boleh dilanjut untuk ke sesi yang kedua. Iya, silakan. Baik. Saya izin teman-teman melanjutkan sedikit yang tadi mungkin karena masalah waktu tadi kita lanjutkan dari proses penyemaian ini ya. Nah, teman-teman tadi sudah menyemai, sudah ditanam benihnya ya, sudah ditutup pakai plastik hitam atau ditaruh di ruang gelap. 1 atau 2 hari atau mungkin lebih kalau jenis tanamannya berbeda, itu benih akan pecah, akan sprout ya, akan keluar calon tanaman barunya. Ketika sudah seperti itu, gimana lagi prosesnya, Pak? Maka sudah bisa teman-teman kalau tanaman baru itu sudah keluar, kita bisa kenalkan dia sama sinar matahari. Kalau bayi kayak manusia nih, ada dijemur dulu teman-teman. Kan kalau ada ibu-ibu misalnya suka jemur anaknya, bayinya tuh keluar tuh ya itu sebetulnya sama kayak tanaman kita tuh dijemur dulu teman-teman. Dijemur dikenalkan sama sinar matahari. Seperti itu, dijemur nanti secara rutin, dijemur terus setiap hari, bisa 3 jam, 4 jam ya teman-teman ya. Tapi pastikan meskipun dia kena sinar matahari tetap lembab ya, tetap segar ya. Jadi kalau memang jadi kering setelah dijemur, ya disiram lagi, disemprot lagi, dikasih air lagi, si media kita gitu ya, si rockwool tadi atau si nampan tadi dikasih kelembaban lagi. Sampai berapa lama seperti itu, Pak? Itu sampai dia muncul daun sejati, teman-teman. Jadi ketika benih pecah itu, teman-teman, ketika benih pecah itu, daunnya itu biasanya daun daun yang ketika baru dia ini cuma 2. Nanti ketika dia mulai tambah besar, akan ada daun baru ya, daun sejati. Saya izin dulu sebentar, Mas. Ternyata lowbat saya cas dulu ya, teman-teman ya. Oke, tes ya. Jadi nanti kalau sudah muncul daun baru, teman-teman, namanya daun sejati ya, berarti daun ketiga atau daun keempat gitu teman-teman, jumlahnya pokoknya sekitar lebih daripada 2 ya teman-teman, itu sudah bisa dipindahkan ke instalasi kita. Bisa week system, bisa rakit apung, bisa DFT. Atau kalau memang teman-teman nggak sempat ngecek daunnya, ya dilihat aja waktunya kurang lebih seminggu sampai 10 hari itu sudah layak, sudah cukup untuk dipindahkan ke instalasi. Gitu ya. Lanjut Mas Jaya. Lanjut tentang air dan nutrisi ya. Nanti kalau sudah dipindahkan ke instalasi, artinya mulai kita proses pemberian nutrisi ya. Kalau sudah dia 4 daun, sudah seminggu atau 2 minggu, berarti sudah boleh kita kasih nutrisi. Yang tadi semayan tadi kita nggak dikasih nutrisi pun nggak apa-apa, cukup air biasa aja. Kenapa air itu kita gunakan sebagai pengganti tanah untuk pemberian nutrisi? Karena pada dasarnya air itu punya sifat yang netral ya. Jadi dicampur dengan zat apapun, dia nggak akan merusak kandungan zat yang masuk ke dalamnya. Sifat netral inilah yang memungkinkan nutrisi dapat lebih optimal larut dalam air dan diserap oleh tanaman. Jadi air itu memang netral teman-teman ya. Dikasih gula jadi manis, nggak hilang gulanya. Dikasih garam jadi asin gitu ya. Dikasih kopi jadi kopi ya gitu. Beda misalnya kalau misal pakai apa? Pakai minyak misalnya teman-teman. Berhidroponiknya pakai minyak nih nggak pakai air. Kalau kita kasih gula, kita kasih garam atau kita kasih nutrisi apapun ke minyak, itu nanti banyak hilangnya gitu, udah hilang kemakan sama minyak, belum belum diserap sama tanaman udah
hilang duluan sama minyaknya gitu. Tapi kalau air dia tidak menghilangkan zat yang masuk ke dalam air tersebut. Jadi insya Allah nutrisinya masih aman. Lanjut, Mas Zaid. Nah, nanti pemberian AB mix ya, berikan AB mix sesuai dosis mengikuti umur tanaman. Jadi kalau masih awal ya, masih seminggu pertama baru pindah ke tanaman, nggak apa-apa kita kasih dosis rendah dulu. Nanti sudah berselang waktu, seminggu 2 minggu, kita kasih dia lebih tinggi dosisnya, mengikuti proses tumbuhnya tanaman. Untuk hal ini banyak juga banyak yang sudah share juga di internet. Teman-teman bisa cari kebutuhan nutrisi AB mix untuk tanaman itu bisa berbeda-beda sesuai dengan umurnya juga sudah ada. Secara detail mungkin itu ada di internet dan beda-beda tanamannya. Nanti bisa dicek aja. Kemudian kita juga teman-teman lakukan pengecekan nutrisi secara rutin ya, pakai alat namanya TDS meter ya, namanya TDS meter untuk mengukur kandungan nutrisi. Tuh. Dan terakhir, jangan lupa cahaya matahari. Usahakan tanaman kita tetap kena sinar matahari 4 sampai 6 jam sehari ya. Jadi misalnya teman-teman di rumah eh, bikin instalasi di luar gitu ya, di dekat pagar gitu ya. Kalau dibawa ke dalam lagi boleh nggak Pak? Boleh aja. Gitu. Jadi misalnya instalasinya cuma di baskom misalnya gitu ya, dijemur aja, maksudnya kalau pagi ditaruh di luar gitu ya 4 sampai 6 jam, nanti siang atau sore bawa lagi ke dalam, boleh nggak? Boleh. Minimal 4 sampai 6 jam sehari dapat sinar matahari itu udah cukup teman-teman. Ya. Kalau instalasinya lebih besar lagi nantinya sistem DFT segala macam, ya teman-teman bisa taruh di luar tanpa perlu dibawa ke dalam pun insya Allah aman gitu ya. Tuh. Hanya nanti kalau di luar ya siap-siap selain hanya kena sinar matahari dia kena kena yang lain juga ya, kena air hujan segala macamnya gitu ya. Gitu. Lanjut Mas Jalani ya. Nah, akhirnya udah sampai proses yang panjang tadi, nyemai benih, bikin instalasi, pemeliharaan, nutrisi, terakhir panen ya. Lanjut Mas ya. Panen, nah ini mungkin sedikit, kalau teman-teman mau mulai berhidroponik, mulai yang gampang-gampang dulu dari kangkung dulu misalnya ya, itu bisa dipanen cepat 21 hari, udah bisa dipanen gitu ya. Saya dulu pernah punya siswa, teman-teman, dia pernah berhidroponik kangkung, terus dia diminta sama satu restoran, ternyata restoran itu minta yang 10 hari teman-teman. Jadi masih 10 hari, jadi belum tinggi sekali, belum belum sampai 30 belum belum, masih masih belasan sentimeter atau 10 senti tingginya udah diminta sama restoran tuh. Itu cuma berapa ya? Nggak sampai 21 hari, cuma belasan hari langsung panen, belasan panen gitu. Itu kangkung. Ada lagi selada 35 sampai 40 hari, pakcoy 45 sampai 50 hari, bayam mirip-mirip selada ya 35 sampai 45 hari. Kita tanam, nanti kita bisa panen, kita rasakan buat kita sendiri atau buat keluarga kita, atau kalau kita mau jadikan ini bisnis, ini juga salah satu peluang yang sangat baik di zaman sekarang, di mana orang-orang zaman sekarang tuh apalagi pasca musibah COVID beberapa tahun yang lalu tuh saya rasa sebagian besar orang udah mulai aware, udah mulai peduli sama kesehatan mereka, sama makanan mereka. Nyarinya makanan yang sehat, sayuran yang bergizi, nyarinya sayuran hidroponik. Nah, ini salah satu peluang ya. Dan sayang kalau dilewatkan begitu saja. Lanjut Mas ya. Memulai berhidroponik. Ya lanjut. Ya ini terakhir lah. Slide terakhir saya. Teman-teman, untuk memulai hidroponik, mari kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu ya. Dari satu lubang misalnya dari weak system ataupun dari 5, 10 atau 20 lubang seperti DFT misalnya. Mulai dari diri sendiri, buat di rumah sendiri, nanam sendiri, makan sendiri, dan mulai sekarang juga. Insya Allah setelah ini dijalanin, teman-teman udah mulai seneng, baru kita masuk ke proses selanjutnya, mau bisnis, mau apa, nah itu nanti kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Itu teman-teman. Itu aja mungkin dari saya ya. Mas Jaya ada lagi slide-nya?
Iya, Oke, itu selesai. mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah ikut kelas hari ini tentang hidroponik. Eh, Langkah awal menjadi petani rumahan. Habis ini sesi pertanyaan lagi ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Jeffrey atas penjelasannya sangat menarik dan juga sangat membuka wawasan bagi kita semua ya. Mungkin sedikit rangkuman untuk tadi materi Pak Jeffrey hari ini, yaitu pertama, hidroponik adalah teknik menanam tanpa tanah menggunakan air yang mengandung nutrisi sebagai media tanaman yang cocok diterapkan di lahan sempit atau area urban. Lalu manfaat dan keunggulan dari hidroponik yang pertama, ya yang tadi ya, tanpa tanah lebih bersih, juga hemat air dan pupuk, panennya lebih cepat, resiko hama dan penyakitnya terkendali, dan hasil tanaman lebih segar dan berkualitas. Lalu tadi juga dijelaskan mengenai jenis sistem hidroponik rumahan. Yang pertama ada wick system, lalu ada rakit apung, dan juga ada DFT. Gitu. Lalu dijelaskan mengenai alat dan bahan dasar. Pertama ada benih sayuran, ada media tanam seperti rockwool, lalu nutrisi cair seperti AB mix, air bersih, dan tentunya wadah tanaman ya, seperti botol bekas, tampan atau baskom. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk mengukur nutrisi adalah TDS meter. Lalu tadi juga dijelaskan tahapan bertanam hidroponik, mulai dari penyemaian, pembibitan, pemindahan ke instalasi, lalu ada perawatan. Yang terakhir tadi ada waktu panen sayuran. Dicontohkan adalah kangkung, selada, bayam, dan juga pakcoy. Nah, mungkin itu ya tadi materi-materi yang hari ini dijelaskan oleh Pak Zepri. Oke, kita langsung saja ke sesi pertanyaan yang selanjutnya, sesi kedua ya. Kita melanjutkan tadi ada dari Pak Asep Saifullah. Pak Asep bertanya, apa bedanya hidroponik dengan aquaponik? Nah, oke, boleh dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak Asep ya. Hidroponik sama aquaponik bedanya apa nih? Ya. Eh, Kalau hidroponik, Bapak izin teman-teman, hidroponik seperti yang sudah saya sampaikan ya, kita nanam sayuran tanpa menggunakan media tanah ya. Jadi kita bertanamnya di air. Singkatnya seperti itu. Kalau aquaponik apa? Kalau aquaponik itu sebetulnya adalah pengembangan dari sisi sektor perikanan ya. Kalau hidroponik itu pengembangan dari sektor pertanian ya. Kalau aquaponik itu pengembangan dari sektor perikanan. Jadi mereka berbudidaya ikan tidak di kolam yang besar, di kolam yang mereka buat yang mungkin lebih kecil ikannya, dan selain itu mereka juga pengen dapat hasil lebih tambahan ya dari sayurannya. Jadi kalau di aquaponik itu mereka nanam ikan, iya pelihara ikan dan nanam sayuran. Kalau aquaponik itu ya. Nah, gimana kalau masalah nutrisinya? Kalau hidroponik tadi kita masih fokus pada AB mix ya, kita racik sendiri nutrisinya buat tanaman kita. Tapi kalau aquaponik nutrisinya itu akhirnya dari kotoran-kotoran ikan ya. Jadi kotoran-kotoran ikan itu yang nanti akan larut pada air. Air itu yang akhirnya punya nutrisi, punya kandungan unsur hara yang dibutuhkan sama tanaman. Gitu. Itu secara bedanya secara teorinya ya, teman-teman ya. Tapi kalau secara prakteknya atau di dunia kita zaman sekarang di bisnisnya, saya izin kalau saya boleh bilang kalau secara bisnis atau komersil, aquaponik itu belum sampai ke proses komersil ya. Tapi kalau hidroponik udah gitu. Jadi rasa-rasanya yang sayuran yang dijual tuh belum ada yang sayuran hasil aquaponik, tapi kalau hasil hidroponik sudah ada. Gitu ya. Tapi teman-teman kalau mau beraquaponik juga boleh dan banyak komunitas-komunitas aquaponik itu banyak. Itu hanya saja setahu saya masih tahap komunitas, belum sampai ke proses bisnis yang menguntungkan atau yang skala besar gitu ya. Itu mungkin Mas Jelani, semoga menjawab. Oke, makasih Pak Jeffrey untuk jawabannya. Kemudian dari Bapak
Juventus. Oke, sebelum ke Bapak Juventus ada pertanyaannya. Untuk teman-teman yang mengikuti kelas boleh mengisi form evaluasi yang ada di kolom chat ini ya, kolom komentar. Silakan sambil mendengarkan Zoom sambil mengisi evaluasinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi Pak Juventus bertanya, izin bertanya apakah ada pestisida nabati untuk mengatasi penyakit mata kodok pada daun selada? Kalau ada, mungkin bisa jelaskan cara pengaplikasiannya. Terima kasih. Ya, seperti itu Pak Jepri, silakan. Baik, terima kasih Pak Juventus. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Pestisida nabati untuk mengatasi penyakit mata kodok ya Pak ya. Baik, kalau untuk penyakit atau hama ini, penyakit mata kodok, mungkin saya izin saya nggak bisa jawab secara detail apa ya, karena kayak apa ya, kalau boleh dibilang apa ya, maksudnya kalau di dokter ya, misalnya di ilmu kedokteran gitu ya, kadang-kadang dokter pun harus melihat kondisi pasiennya apa, kondisi penyakitnya seperti apa, nanti baru solusinya itu bisa beda-beda tiap pasien ya. Nah, saya juga izin untuk masalah ini, saya belum memahami nih penyakit mata kodoknya seperti apa, kemudian daun selera seperti apa, pestisida nambati yang cocok seperti apa. Itu tuh secara khusus mungkin saya belum bisa kasih jawabannya gitu Pak ya. Tapi kalau mungkin secara umum ya, pestisida nambati itu juga sudah banyak yang buat. Bahkan sudah ada yang diperjualbelikan juga kalau teman-teman di Tokopedia ataupun di marketplace sudah ada juga yang memperjualbelikan pestisida nabati. Nah, kalau mau itu dicoba silahkan saja, dicoba saja pestisida nabati yang ada gitu ya. Kalau secara umum seperti itu. Tapi kalau secara khusus harus mereknya apa, nah itu saya mohon izin saya nggak tahu gitu ya Pak Juventus itu ya. Karena itu memang harus di riset sendiri itu Pak, di riset sendiri penyakit ini pakai obat apa, pakai pakai kandungan yang seperti apa yang harus bisa mengatasi ini gitu ya. Tapi kalau pestisida nabati sudah ada Bapak gitu ya, sudah banyak di pasaran, bisa dicobain di Tokopedia gitu ya. Nanti kalau mau itu dicoba dipakai aja dulu Pak gitu ya. Kalau saya sih sendiri nggak buat merek sendiri untuk pestisida nabati itu Pak. Izin Pak Yuventus begitu ya mungkin ya Pak ya. Ya, tuh. Nanti bisa dicoba aja pestisida nabati yang ada di pasaran dulu, coba aja hasilnya seperti apa. Nanti kita bisa belajar dari situ, kurang-kurangnya apa. Itu mungkin izin Mas Jalani ya. Masih di mood Mas. Sorry, sorry. Oke, terima kasih Pak Jepri atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Nofri. Apakah kandungan AB mix ini lengkap unsur NPK-nya? Oke, baik. Siap. Terima kasih ya. Pertanyaan yang baik ya. Apakah BMX sudah lengkap unsur NPK-nya? Insya Allah sudah lengkap teman-teman ya. BMX itu sudah lengkap unsur hara makro dan unsur hara mikronya. Sudah lengkap. Kalau teman-teman beli di petani ataupun di toko-toko pertanian itu sudah ada penjelasan unsur hara apa aja yang ada di dalamnya. Bedanya nanti ketika sudah lebih jauh lagi ya, praktisi kadang-kadang ada yang bikin sendiri, teman-teman bikin sendiri. Nah, kalau udah bikin sendiri tuh racikannya bisa sesuai kemauan dia gitu kadang-kadang. Ada yang dibesarkan unsur haranya, unsur hara makronya, atau ada yang dikecilin misalnya gitu ya. Nah, kalau untuk itu harus tanya lagi ke peraciknya. Tapi kalau dibilang lengkap, insya Allah lengkap teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Untuk kebutuhan tanaman udah cukup tuh ya. Jadi nggak perlu kalau udah dikasih AB mix perlu nggak ditambah pupuk-pupuk yang lain nggak perlu. Cukup AB mix saja. Gitu. Cukup Mas ya. Oke, mungkin lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Haryanto. Pak Haryanto bertanya nih Pak, bagaimana mengantisipasi untuk daerah lembab dan sinar matahari yang kurang? Nutrisi pH sudah sesuai. Nah, gimana tuh? Bagaimana mengatasi untuk daerah lembab dan sinar matahari yang kurang?
Mm-mm. Oke, nutrisi pH-nya sudah sesuai baik. Terima kasih Bapak ya. Pertanyaannya yang bagus juga nih Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi sebetulnya teman-teman kalau kebutuhannya memang ketika kita berhidroponik itu yang namanya dia makhluk hidup ya, kita bikin dia nyaman ya teman-teman ya. Bikin dia nyaman sesuai dengan tempat tinggalnya si tanaman kita. Jadi kalau kita ngebayangin ke diri kita nih, misalnya nih, kalau kita ke hotel, mungkin buat yang pernah ke hotel ya, kamar-kamar hotel itu kan nyaman ya. Kamar-kamar itu nyaman banget kan, AC, kasurnya empuk, wah itu enak banget. Nah, kalau ketika kita berhidroponik nantinya, kita usahakan tanaman kita juga tuh nyaman, tinggal di instalasi kita, atau kalau teman-teman ada dana nantinya bikin greenhouse, yang sederhana aja mungkin greenhouse-nya. Nah, jadi greenhouse itu dibikin nyaman, teman-teman. Kita yang atur. Artinya, misal kondisinya teman-teman di daerah kita itu terik, panas gitu ya, ya kita yang atur kelembaban di sana. Kita bisa kasih kelembabannya, kita kasih anginnya gitu misalnya. Nah, terus kalau teman-teman lingkungan teman-teman emang daerahnya lembab, sebetulnya kalau dibilang daerah lembab, eh, itu memang dibutuhkan tanaman teman-teman ya. Karena setahu saya memang sayuran ya, kalau kita bicara sayuran, sayuran itu memang habitatnya, kalau bisa dibilang habitatnya memang dia di daerah dataran tinggi, di mana suhu udara rendah dan kelembabannya tinggi. Gitu. Justru kalau menurut saya bagus kalau sayuran di daerah yang lembab, yang kelembabannya tinggi ya. Kayak contoh misalnya di sini di Lembang kan kelembabannya tinggi kan. Justru sayuran bagus tumbuhnya di sini gitu. Kalau daerah yang dataran rendah, daerahnya kurang lembab, justru sayuran kurang berkembang dengan baik gitu. Tapi memang kalau daerah dataran tinggi, sinar matahari kurang gitu ya. Ya, seperti di Lembang. Jadi eh, daerah yang lembab, sinar matahari yang kurang itu sebetulnya nanti akan berpengaruh ke proses pertumbuhan tanaman. Memang sayuran itu atau tanaman kita itu kan kurang cepat tumbuhnya dalam artian secara dia tambah besar mungkin akan lebih melambat, tapi dia akan membentuk lebih bagus bentuknya. Bentuknya itu kan jadi lebih bagus, jadi lebih apa ya gimana kalau saya bilang ya. Jadi secara waktu memang dia lebih lama gitu ya, eh, tingginya mungkin lebih pendek, tapi dia secara bentuk lebih lebih firm gitu Pak, lebih enak gitu Pak, lebih indah gitu. Nanti bisa dibedakan nggak ya teman-teman ya? Sebetulnya kalau sayuran tuh memang tempatnya di situ, teman-teman. Sayuran tuh memang tempatnya memang dataran tinggi, daerah yang lembab, sinar mataharinya nggak terlalu besar, tapi cukup ya, 4 sampai 6 jam cukup. Ini kalau menurut saya ya, teman-teman ya, justru sayuran tuh memang butuhnya yang daerah lembab, dataran tinggi, sinar materinya nggak usah terik tiap jam gitu ya. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut Bapak rasakan ternyata sayuran Bapak eh, butuhnya yang lebih hangat misalnya, atau tanaman Bapak butuh lebih hangat ya. Berarti di tempat Bapak, nah, nanti kita bisa sesuaikan, misalnya di greenhouse. Berarti memang kalau misalnya tanaman Bapak itu dia butuh lebih hangat atau lebih terik, kalau mau dikasih izin, Bapak misalnya mau dikasih pencahayaan lebih gitu ya, kasih lampu tambahan ya, Bapak bisa atur di greenhouse Bapak kasih cahaya tambahan lah, atau mungkin dikasih penghangat ruangan juga bisa kalau mau. Jadi itu memang kita yang atur Pak di greenhouse itu kita yang atur. Kalau memang itu dibutuhkan kita bisa tambahkan sana. Butuh angin misalnya kurang angin kita kasih blower misalnya seperti itu. Gitu ya. Kalau izin kalau semoga menjawab sih. Sebetulnya saya masih bingungnya nih kalau karena sayuran tuh aslinya sayuran tuh sebetulnya harusnya daerahnya lembab dataran tinggi dan sinar matahari nggak terlalu panjang aslinya. Tapi kalau mungkin kalau menurut tanaman Bapak ternyata berbeda, ya nanti perlakuannya kita bedain aja nggak apa-apa. Gitu ya. Mati, Pak, lumayan. Semoga menjawab gitu ya teman-teman ya. Siap. Mas Apa? Jalani. Pak Haryanto, apakah sudah terjawabkan atau mau bertanya kembali? Silakan dinyalakan audionya kalau misalkan belum puas jawabannya. Oke, kita lanjut saja. Mungkin kita batasin di dua pertanyaan saja untuk yang terakhir karena memang waktunya sudah menunjukkan jam 11.30 lebih ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Gayatri.
Izin bertanya, Pak. Di lingkungan rumah saya tanahnya keras dan dengan bebatuan. Sebagian sebagian tanahnya juga memiliki akar-akar yang gambut. Bagaimana cara menggemburkannya? Hanya nanas saja yang mampu bertahan lama. Tanaman toga juga tidak bisa membesar dengan baik. Mungkin ini konteksnya di luar hidroponik ya, Pak Jepri. Iya. Silakan, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Gayatri. Baik, di lingkungan rumah Ibu, tanahnya keras ya atau bebatuan. Juga akar-akar gambut ya, bagaimana cara menggemburkannya gitu ya. Oke, gimana caranya? Kalau untuk cara menggemburkan tanah, Bapak Ibu ya, eh, sebetulnya bisa dikasih apa tambahan-tambahan, pupuk tambahan untuk tambah gembur ya. Bapak Ibu bisa tambah pupuk tambahannya untuk menyuburkan ataupun melemburkan tanah atau digemburkan juga bisa dengan cara pakai alat ya, dicangkul ataupun mungkin pakai mesin. Hanya saja mungkin kalau dalam konteks ini Bapak Ibu izin misalnya ya seperti yang tadi di awal ketika saya mau mulai berhidroponik, kita tuh punya tanah, lahan kita tanah, tapi dengan segala keterbatasannya gitu ya, tadi secara jumlah udah mulai berkurang, secara kualitas semakin berkurang kesuburannya. Jadi artinya ya kalau saya sih tidak memaksakan akhirnya. Kalau kita memang nggak bisa berkebun di tanah, ya nggak usah dipaksain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada alternatif media lain selain tanah, ya ayo kita coba aja. Misalnya kalau memang di lahan kita tanahnya kurang bisa untuk kita nanam sayuran, berarti kita ganti sayurannya, misalnya kita ganti tanamannya, mungkin tanaman buah yang lain, atau mungkin kita nanamnya jangan di tanah itu ya, di media tanam yang lain, misalnya di arang sekam atau di kokopit ya, kita tanam di situ ya. Gitu. Jadi nggak usah kita terfokus sama masalah ini, kita coba cari alternatif yang lain gitu ya. Mungkin itu aja kali Mas Jalani ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Saya langsung aja, Pak Jepri, di tiga pertanyaan. Pertama, jenis tanaman apa saja yang cocok dan tidak cocok untuk metode hidroponik? Lalu yang kedua, apakah air hujan bisa mengurangi nutrisi pada hidroponik? Terus yang terakhir, untuk memulai hidroponik stroberi bagaimana langkah-langkah awalnya? Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman ya. Saya sangat senang ini banyak sekali respon pertanyaannya nih. Cukup, cukup bagus semua ya. Oke, tadi pertanyaan tanaman apa saja yang cocok dan tidak cocok dengan metode berhidroponik. Oke, baik. Untuk saat ini, teman-teman, kalau di dunia hidroponik, eh, sebagian besar sayuran sudah mulai dicobakan di sistem hidroponik dan sebagian besar berhasil dengan sistem hidroponik. Yang tanaman jenis sayuran ya, jenis sayuran. Baik sayuran daun ataupun sayuran buah itu sudah mulai berhidroponik ya, seperti tomat itu juga sudah mulai banyak, bahkan yang sifatnya komersil ya, tomat-tomat hidroponik itu sudah juga banyak yang jual. Namun yang mungkin eh, belum pernah ada yang coba ya, atau mungkin belum cocok itu ya metode hidroponik ya buat tanaman tahunan ya, kayak buah durian kayaknya belum ada hidroponik buah durian gitu ya. Tanaman yang umurnya panjang ya, seperti apa namanya alpukat, mangga-mangga seperti itu masih belum ya, masih belum. Tapi siapa tahu nanti perkembangan zaman. Kalau sekarang buah yang sudah berhidroponik itu seperti buah melon sudah ada ya, buah melon hidroponik, stroberi juga ada yang berhidroponik. Nah, siapa tahu ke depannya sudah mulai ada pengembangan. Tapi sejauh ini kalau tanaman tahunan, buah-buahan itu belum semuanya berhidroponik ya. Mungkin belum cocok atau mungkin belum temukan eh, metode yang baik gitu ya buat mereka di hidroponik. Itu ya, semoga menjawab ya. Kemudian tentang air hujan. Air hujan ini apakah bisa mengurangi nutrisi pada air hidroponik? Baik, terima kasih Bapak ya. Air hujan itu sebetulnya airnya cukup bagus, Bapak Ibu, teman-teman semua. Air hujan itu cukup bagus karena secara kandungannya pernah kita coba.
kandungan mineralnya itu atau kandungan zat padat yang ada di air itu ya, ini cukup cukup bagus ya. Artinya itu cuman kecil banget, cuma kalau dulu satuannya itu 20 ppm sekitar segitulah. Itu sangat kecil, ada zat-zat lain, tuh zat-zat padat yang lain, ataupun logam-logam berat, mineral berat yang ada di air hujan. Biasanya itu jarang ya. Jadi nggak tercemar kalau air hujan. Singkatnya gitu ya, nggak tercemar sama kandungan mineral berat yang lainnya. Kalau air hujan biasanya bersih, aman. Bisa nggak dipakai kalau berhidroponik? Bisa, air hujan tuh bisa dipakai. Gitu, bisa dipakai. Nah, namun kalau ketika kita berhidroponik, kan kita udah punya wadah ya Pak ya. Terus kehujanan, misalnya gitu ya. Kehujanan, nutrisinya berkurang apa enggak? Mungkin maksudnya gitu kali ya. Nutrisinya berkurang atau enggak? Sebetulnya nutrisinya enggak berkurang Pak. Cuman karena airnya bertambah banyak, jadi dia lebih encer. Si nutrisinya jadi lebih encer, lebih sedikit gitu ya. Jadi nggak lebih kental. Nah, artinya nantinya ketika penyerapan ke tanaman jadi lebih sedikit yang diserap. Itu sih paling Pak. Jadi kandungan porsi dia yang tadinya di ember kita misalnya tadinya sudah kita ukur kandungannya misalnya 1000 ppm gitu ya. Tapi ketambahan air hujan, nambah airnya nih. Jadi kan ya, kekentalannya beda, kandungannya jadi beda ukurannya kan karena airnya jadi bertambah lebih banyak gitu ya. Jadi tadinya mungkin 1000 ppm jadi 800 ppm misalnya atau 700 ppm. Jadi lebih sedikit jadinya nutrisinya gitu. Karena bukan sedikit berkurang, tapi itu karena airnya bertambah banyak gitu loh. Paham maksud saya kan Bapak Ibu ya maksudnya ya. Itu kalau nutrisinya nggak hilang Pak Ibu. Nah, karena air hujan itu bukan bukan apa bukan pencemar atau perusak nutrisi gitu. Intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, Ke terakhir tadi Bang Zeb yang izin dari mana apa tadi? Akhir apa memulai ya tadi ya? hidroponik stroberi bagaimana? Oke, baik kalau hidroponik stroberi bagaimana Bapak? Oke, baik terima kasih. Hidroponik stroberi bisa teman-teman biasanya teman-teman kalau mau pakai sistem hidroponik bisa pakai yang tadi sistem misalnya seperti sistem tadi misal DFT misalnya atau tapi biasanya sih kalau strawberry teman-teman itu kita pakai sistem yang lain. Jadi berbeda dengan sistem yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kan kalau yang tadi saya sampaikan sistem WIC, rakit apung atau DFT ya. Nah, strawberry nanti sistemnya agak sedikit berbeda. Nanti kita bisa pakai drip system, jadi sistem pengaliran nutrisi secara tetesan-tetesan air. Tetes-tetes air. Jadi air itu nanti nutrisi itu nggak direndam ya. Jadi si stroberinya tanaman itu nggak langsung deket sama air atau nggak terendam sama air, tapi nutrisi kita berikan secara tetesan-tetesan air gitu ya. Kita aliri juga tetap sama. Secara rutin, periodik, misalnya dari pagi atau mungkin sehari bisa 2 kali gitu ya, tergantung nanti kebutuhan gitu ya. Jadi pakai drip system kalau stroberi ya. Iya, atau irigasi tetes. Gitu mungkin Mas Delani ya, teman-teman. Semoga bisa memahami itu ya. Cukup Mas. Oke, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat pagi hari ini ya. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 12 nih. Sini sudah Oh iya, lebih wow dari sudah. waktu tadi yang ikhlas kita ya. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber kita Bapak Zul Jamal Zepri atas ilmu dan wawasan praktisnya yang sangat bermanfaat ya. Hari ini kita sudah sama-sama belajar bahwa memulai hidroponik tidak harus mahal, tidak harus rumit bisa bisa dilakukan siapapun, bahkan dari halaman ataupun dapur sendiri. Nah, teman-teman yang ingin belajar hidroponik, kita BPP Bandung Barat membuka pelatihan di BES 3 ini. Pendaftaran kita sampai tanggal 31 Mei. Nah, salah satu programnya adalah Sayuran Hidroponik ini ya, teman-teman semua. Selain itu juga kita membuka pelatihan yang pertama ada basic barista, lalu ada formulasi pakan ikan, lalu ada pemanfaatan sampah organik rumah tangga, lalu ada pembesaran ikan lele dalam ember, kemudian ada pembuatan roti manis,
pemeliharaan ayam broiler fase starter, lalu ada pemijahan lobster air tawar, dan yang terakhir ada pengenalan dasar traktor pertanian roda 4. Nah, jangan lewatkan ya juga informasi lengkap terkait update pelatihan lainnya dengan mengikuti akun media sosial kita di Instagram di @bppv Bandung Barat. Di sana nanti teman-teman bisa menemukan info pelatihan, tips praktis, dan juga kegiatan seru lainnya. Oke. eh Sepertinya hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Jepri, dan sebelum kita tutup acaranya, kita akan lakukan sesi foto bersama ya teman-teman. Boleh dinyalakan untuk webcam atau kameranya. Nanti tim kita akan mengambil ya kita kita mulai dari galeri yang pertama ya, dari slide yang pertama. Oke, siap, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Saya Zailani. Mohon maaf bila ada perkataan atau yang kurang berkenan selama ikhlas hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai bertemu kembali di ikhlas selanjutnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa ikut pelatihan hidroponik ya.